Berdoa selesai? Oke. Samuel boleh bantu share soalnya kayak kemarin ya, Sam? Tolong ya. Masih tryout kedua kan ya Pak Bandar yang aku harus share? Iya, betul. Kita masih di tryout kedua. Yang dibahas. Sebentar ya Pak Bandar, aku buka dulu linknya. Oke. Nah, sambil nunggu saya mulai. Yang lain jangan lupa open cam ya. Kita akan bahas nomor 3. Nomor 3 itu materinya tentang ya, kepada kasih tahu pertidaksamaan. Iya, nilai mutlak. Pindah sini aja kan? Kamu pindah sini aja. Biar kecolokan. Gevan nggak, Mbak? Base Gevan kan di sana. Hah? Ya terserah. Bukan sudi atau tidak sudi, tapi kamunya yang dipikirkan, kasihan ada nggak ada kabel. Hah? Oh. Tunggu mati dulu. Bagus. Ya. Oke. Sam sudah di sini ya. Kak Bandar pastikan dulu kalian di layarnya apakah sudah dua ini kiri kanan seperti kemarin. Sudah? Oke. Nomor 3 itu nomor 3 dulu Sam. 3 kemarin kita skip kan karena itu cukup panjang. Nah ini pertidaksamaan nilai mutlak adik-adik. Ada persamaan dan pertidaksamaan. Nah kalau kalian ketemu begini, boleh bantu sebutin soalnya Sam. Mutlak 3x min 6 lalu Nilai X dari pertidaksamaan 3x dikurang 6 sama banding 2x ditambah 1 adalah lebih besar atau lebih kecil kan? yang 3x ini lebih besar. Oh lebih besar, oke. Benar ya tandanya begini ya. Oke. Nah kalau adik-adik ketemu begini, kiri kanan mutlak. Dan ini pertidaksamaan, tandanya itu ciri-cirinya adalah bukan sama dengan tapi lebih besar atau kurang dari atau lebih besar sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, kalian kalau ketemu dua kiri kanan begini, kalian cukup kuadratin aja kiri kanannya, ya. Mutlaknya buang dulu, tapi yang kiri dan kanan ini dua-duanya dikuadratkan. Oke. Nah, kalau dikuadratkan kiri dan kanan, maka kalau yang kirinya dikuadratkan berarti kan 3x min 6 dikali 3x min 6 ya. Ini 2x plus 1 dikali 2x plus 1. Oke, 3 kuadrat kan berarti 3 kali 3. Ya. Kalau 3x min 6 dikuadratkan berarti 3x min 6 kali 3x min 6. Sampai sini dulu clear? Sudah aman tentang kuadrat kan? Ya. Jadi persamaannya dikuadratkan aja. Nah, kalau dikuadratkan berarti ini 3x min 6 kali 3x min 6 itu hasilnya 9x kuadrat min 36x plus 36. Kabar harap kalian nggak bingung lagi tentang kuadrat persamaan begini, perkalian dalam kurung. Ya, karena ini sebetulnya udah harus dari SMP udah harus oke sebetulnya. Dan ini lebih besar dari ini hasilnya 4x. Ini 4x kuadrat plus 4x plus 1 kalau dikuadrat ya. Jadi kiri dan kanan hasilnya begini. 9x kuadrat min 36x plus 36 lebih besar dari 4x kuadrat plus 4x plus 1. Oke, sampai sini aman? Bisa ya? Kabar harap nggak bingung lagi dengan ini. Karena sebetulnya ini materi lama sebetulnya. Oke, sekarang kita pindahkan semua yang di kanan ini, pindahkan ke ruas kiri. Nanti yang di kanannya hanya 0. Ya, jadi 9x kuadrat dengan x kuadrat lagi berarti min 4x kuadrat min 36x dikurang 4x plus 36. Nah, geser dulu dikit ya. Dikurang 1 lebih besar dari 0.
Oke, berarti ini jadinya 5x kuadrat dikurang 40x ditambah 35, lebih besar dari 0. Oke, sampai sini aman nggak? Sampai sini apakah aman atau ada yang bingung? Mau bertanya silakan kalau ada yang mau bertanya. Aman ya? Nah, perhatikan 5, 40, 35. 5, 40, 35 itu bilangan kelipatan 5, bukan? 5, 40, 35. Itu kan bilangan kelipatan 5. Oke? Aman ya? Nah, karena di kelipatan 5, berarti kita bisa bagi 5 ini. Ini bagi aja dengan 5. Semua bagi 5. 5x kuadrat bagi 5 berarti kan x kuadrat. Oke, min 40x bagi 5 berarti min 8x. 35 bagi 5 berarti plus 7. 0 bagi 5 tetap 0 kan? 0 dibagi berapapun tetap 0. Kecuali berapapun dibagi 0 hasilnya tidak terhingga atau tidak terdefinisi. Ya. Oke, nah ini kan tinggal difaktorkan aja. X kuadrat min 8x plus 7 kita faktorkan jadi x min 1 dikali x min 7. Lebih besar dari 0. Nah, karena dia lebih besar, maka ada dua kemungkinan. Berarti x min 1-nya lebih kecil dari 0. Berarti ini x-nya pindah ke kiri, kanan. Berarti x lebih besar dari 1 yang pertama. Dan yang kedua, x min 7 lebih besar dari 0. Berarti x-nya lebih besar dari 7. Jadi ada dua jawaban. Ya. Jadi x-nya lebih kecil dari 1 atau x-nya lebih besar dari 7. Ada jawabannya nggak? Buat nomor 3. X lebih besar dari 1 atau X lebih besar dari 7. Ada jawaban nggak? Kurang dari 1 atau X-nya lebih besar dari 7. Ada jawabannya? Ada nggak deh? Nggak ada. Nomor 3 di situ ada jawabannya. X kurang dari 1, X lebih besar dari 7. Nggak ada ya? Ada, ya. Ada. Yang mana? Yang jelek? Yang B bukan, X lebih besar. Lebih kecil dari 1 kan? Iya, X lebih besar dari 7. Jadi ada dua kemungkinan X. Jadi yang B jawabannya. Jadi nomor 3 itu jawabannya yang B. Oke, yuk kita lanjut nomor 4 ya. Silakan sambil dicatat aja. Oke, nomor 4 itu akar. Oke, sekarang nomor 4 kita ngomongin tentang pertidaksamaan rasional. Oke, pertidaksamaan rasional. Ini pelajaran kelas 10 nih, kalau kalian sempat ketemu dengan materi ini, kalian bisa ulang-ulang ya. Pertidaksamaan rasional. Oke. Nah, itu soalnya akar dari berapa? Boleh bantu, Sam? Akar dari berapa itu, Sam? Ini penyelesaian akar dari 2i ditambah 6. Ini tandanya 0 adalah 2x tambah 6 lebih besar dari 0. Gini. Oh iya, betul. 2x tambah 6 lebih besar dari 0 ya. ya. Nah, ada beberapa syarat untuk yang pertidaksamaan rasional. Jadi kan di dalam akar. Yang pertama itu yang di dalam akarnya nggak boleh sama dengan 0. Karena akar 0 itu kan nggak ada ya. Akar 0 itu kan nggak ada. Ya kan? Nah, lalu kalau udah kalian pastikan akar 0 yang nggak ada, penting buat kalian kemudian menentukan nilai X-nya. Gimana caranya? Lagi-lagi kiri dan kanan kalian kuadrat. Akar 2x plus 6 ketemu dengan kuadrat berarti akarnya hilang, kuadratnya juga hilang.
Jadi 2x plus 6. 0 kuadrat kan tetap 0. Ya, ruas kiri dan ruas kanan kuadrat kan, sama seperti tadi yang nilai mutlak. Nah, maka kalau udah ketemu begini, berarti 6-nya pindahkan aja ke sana. Jadi 2x lebih besar dari min 6. 6 pindah jadi negatif 6 ya. Maka x-nya sama dengan min 6 dibagi 2. X-nya lebih besar dari min 6 bagi 2 itu min 3. Ada jawabannya nggak? X lebih besar dari min 3? Ada. Yang mana? X lebih besar dari min 3. Oke. Yang D. Oke. Aman ya? Sip. Lanjut catatlah. Nomor 3, nomor 4. Nggak nyampe 5 menit ya. Selesai ya. Kalau kalian udah ngerti konsepnya. Kak Bandar, maaf mau nanya. Tadi sempat putus di aku. Itu yang nomor 3. Kok tadi jadi X-nya itu yang -1 jadi kurang dari 0? Soalnya tadi itu kan dia awalnya itu awalnya itu kan lebih dari 0, Kak. Nah, kalau kalian belajar lebih dari, itu ada dua kemungkinan adik-adik. Kalau pakai tanda lebih dari, maka yang nilainya lebih kecil itu pakai tanda kurang dari. Yang nilainya lebih besar pakai tanda lebih dari. Yang lebih kecil pakai tanda kurang dari, yang lebih besar pakai tanda lebih dari. Itu prinsipnya kalau kita pakai tanda lebih dari di persamaan. Selalu ada dua kemungkinan, ya. Kalau kurang dari, udah rata. Kurang dari itu nggak ada masalah. Kalau lebih dari, pasti ada dua kemungkinan. Gitu ya. Nanti boleh baca-baca lagi tentang materi yang lebih dari atau kurang dari pertidaksamaan, ya. Gitu. Oh ya, Kak, makasih. Oke. Banyak latihan soal adik supaya kalian nggak bingung dengan sifat-sifat matematika terutama buat yang pertidaksamaan. Ya, yuk lanjut nomor 5, Kak Sen. Saya boleh bantu nggak? Nomor 5. Nah, nomor 5 ini adik-adik ini pecahan. Pecahan ini kalau kalian mau selesaikan ini namanya pertidaksamaan irasional. Ya, irasional itu bukan berarti nggak rasional, bukan. Ya, bisa diselesaikan, tetap bisa diselesaikan. Dengan catatan pecahan itu kan penyebutnya nggak boleh 0. Ya kan? Berapapun dibagi 0, hasilnya kan tidak terdefinisi atau error. Ya. Ingat ya, 1 bagi 0 di kalkulator pasti hasilnya error. Ya. Kecuali 0 dibagi berapapun hasilnya tetap 0. Makanya kalau pecahan penyebutnya nggak boleh 0. Kalau pecahan penyebutnya 0, udah itu gampang jawabannya, tidak terdefinisi, selesai. Nggak ada masalah dengan itu. Ya, maka untuk pertimbangan irasional seperti ini, penyebut itu kan berarti yang di bawah ya. Betul ya? Yang di atas namanya pembilang. Pecahan itu kan pembilang dibagi penyebut, betul? Masih ingat ya? Itu pelajaran kelas 5 SD atau kelas 4 SD lah tentang pecahan. Ya, kita next ke halaman berikutnya ya, Kak Bandar pindah ya, karena ini panjang nanti, nggak akan cukup halamannya. Sekarang kita nomor 5. Ke pertidaksamaan irasional. Boleh sebutin, Sam, soalnya Sam? Berapa per berapa? Oke, Pak Bandar. Ini nilai X yang memenuhi 5X dikurang 1 sama 2X ditambah 2. Ini tanda ini. 1 adalah Gini ya, 5X kurang 1 kita dibagi X plus 2 lebih besar sama dengan, hati-hati ini lebih besar sama dengan adik-adik tanda. Oke, ya. Nah, pastikan yang di sebelah kanan ini harus 0. Jadi untuk pertidaksamaan irasional, kalian harus pastikan yang di sebelah kanannya 0. Sementara di soal kita, di sebelah kanannya 1. Jadi supaya sebelah kanannya 0, maka satunya pindahkan aja ke sana. Ya, pindahkan satunya ke sana. Oke, jadinya begini, 5X min 1 per 2X plus 2
dikurang 1, ya kan? Satunya kan tadinya positif, pindah jadi negatif ya. Lebih besar sama dengan 0. Oke? Nah, Benar. ya. Maaf, harusnya itu X plus 2, bukan 2X. Oh, 2x plus 2. Thank you, Angeli. X plus 2 ya. Nanti kita hapus aja nih, 2-nya. Oke. Kak Bandar main logika sederhana. Kalau misalkan kalian ada 3/4 dikurang 1, hasilnya berapa? Kalian kan ini pecahan sederhana, 3/4 dikurang 1. Nanti ke bawahnya ke situ. Berapa hasil 3/4 kurang 1? Kita diskus ya. Takutnya Kak Bandar curiga kalian nggak paham juga tentang konsep penjumlahan atau pengurangan pecahan. Kalau per kalian gampang, nggak perlu pusing, tinggal kaliin aja. Kak, jadi itu 3/4 kurang 4/4, Kak. Satunya dibikin jadi 4. 4 supaya sama desimal ininya yang penyebutnya. Jadi 3/4 tetap. Satunya itu kan jadi pecahan per 4 juga. Berapa dibagi 4 hasilnya 1 kan 4 bagi 4, ya kan? Jadi min 1/4. Oke? Nah, ini juga sama. Jadi konsep yang di sini kita pakai pindahin ke sini. 5x min 1 dibagi x plus 2. Nah, ini kan 1 ya. Berarti pecahannya kan harus sama. Berarti pecahannya penyebutnya harus x plus 2 juga. Nah, berapa dibagi x plus 2 hasilnya 1? Kayak tadi, berapa dibagi 4 hasilnya 4, bilangan itu sendiri kan. Maka ini berarti x plus 2 juga. Sampai sini aman? Aman ya? Oke. Nah, karena penyebutnya udah sama, maka nggak ada urusan lagi dengan yang bawah. Kita satukan aja bawahnya. Tinggal urusan kita yang atas. Berarti 5x min 1 dikurang dalam kurung x plus 2. Oke? Berarti 5x min 1 dikurang x. Hati-hati, min ketemu plus. Min ketemu plus itu jadinya min. Min 2 per x plus 2. Lebih besar dari ini. Sampai sini dulu deh. Bisa dimengerti adik-adik? Semoga bisa ditangkap ya. Sorry Kak Bandar, karena ini pembahasan, Kak Bandar nggak akan lama-lama. Karena kita mau maksimalin waktunya. Gimana? Mau tanya apa? Itu dikali ya, berarti yang minnya dikali ke dalam. Iya, betul. Gitu. Sebetulnya bukan dikali, hanya tandanya aja ketemu gitu. Jadi kalau min ketemu plus berarti lebih kuat minnya. Gitu ya. Adik-adik ya. Itu pelajaran kelas 1 SD sih sebetulnya ya. Plus ketemu, min ketemu plus. Oke, nah ini balik lagi ke sini. Oke, berarti kita kumpulin x-nya ya. 5x dikurang x, lalu min 1 dikurang 2. Per x plus 2. Lebih besar sama dengan 0. Oke, sampai sini aman? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, Kak Bandar lanjut nih. Ya, lanjut ya. Oke. Nah, lalu berikutnya ini. Berarti jadinya 5x kurang x berarti 4x. Min 1 kurang 2 berarti kan min 3 per x plus 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, tadi ingat Kak Bandar bilang, ada syarat kalau untuk pecahan, penyebutnya nggak boleh 0. Ya, berarti syarat yang pertama, x plus 2-nya tidak sama dengan 0. Minus boleh Kak? Boleh, minus boleh, tapi nggak boleh 0. Karena pecahan kalau dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi adik-adik. Ya. Jadi syarat yang pertamanya x-nya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Lalu kemudian berarti karena tidak boleh sama dengan 0,
Berarti ini kita pindah duanya ya biar ketahuan, tidak boleh sama dengan berapa. X tidak sama dengan 2 pindah jadi negatif 2. Oke ya. Satu persyaratan kita penuhi, X-nya tidak sama dengan min 2. Oke. Tidak boleh sama dengan min 2. Satu persyaratan sudah terpenuhi. Lalu kemudian syarat yang kedua, untuk yang pembilangnya. Pembilang itu yang bagian atas. Nah, pembilangnya mengikuti tandanya. Ya, pembilangnya mengikuti tandanya. Oke. Nah, karena tandanya begitu, lebih besar, maka kita tinggal cari. Ya kan? Beda. Berarti syarat yang kedua, oke. 4x min 3 4x min 3 lebih besar sama dengan tandanya mengikuti ya kalau buat yang atas. Lalu kemudian tinggal 3-nya kita pindahin ke sana, jadi 4x lebih besar dari min 3 pindah jadi 3. Maka x-nya lebih besar dari 3/4. Nah, adakah jawaban x-nya 3/4 lebih besar dan tidak sama dengan min 2? Adakah jawabannya? Coba lihat x lebih besar dari 3/4, maka itu salah satu jawabannya, dan x tidak sama dengan min 2. Yang tidak sama dengannya mau lebih kecil atau lebih besar itu nggak masalah. Sudah? Adanya X lebih kecil dari min 2. Ya. Selama dia tidak sama dengan min 2, itu jawabannya. Ya, penyebutnya tidak boleh sama dengan min 2. Jadi jawabannya yang mana? Yang C. C. Oke. Jadi nomor 5 itu jawabannya yang C. Oke. Silakan dicatat adik-adik. Nanti kalau misalkan kalian butuh coret-coretan PPT-nya, nanti Kak Bandar kirimin PPT-nya juga kalau misalkan telat ya. Oke. Yuk lanjut sekarang nomor 7. Nomor 7. Nomor 7 itu logika matematika adik-adik. Siapa di sini yang belum pernah belajar logika matematika? Baik di sekolahnya ataupun di misalkan kalian ikut bimbel. Ada yang belum tahu logika matematika? Belum pernah dapat pelajaran logika matematika, ada nggak? Wow, menarik. Ada lagi? Oke, logika matematika itu banyak, ada sekitar 6 operator bilangan namanya, 6 operator ya. Kak Bandar spill sedikit, kalau kalian memang belum pernah belajar tentang logika matematika. Jadi operatornya ada itu. Sambil kalian perhatikan tandanya ya. Tanda yang ada di soal itu, ini sebentar Kak Bandar pindah dulu ya Kak Bandar ke slide bentar ya. Kalian bisa cari banyak materi lewat logika matematika, dan ini biasanya dipakai kalau kalian mengambil jurusan IT ya. IT itu terkait dengan logika matematika ya. Kalau kalian nanti akan kuliah ngambil jurusan IT, ini dipakai adik-adik. Algoritmanya berdasarkan logika matematika ya. Kalau kalian nggak jago logika matematikanya mau ngambil IT nanti keteteran. Nah, tanda yang ada di situ, tanda yang ada di soal itu adalah tanda namanya yang paling bawah, bikondisional atau biimplikasi.
Bikondisional atau biimplikasi itu punya makna jika dan hanya jika. Oke, jika dan hanya jika. Jadi nggak boleh keluar dari aturan tandanya. Ya, logika matematika ada sekitar 6 ini. Tadi Kak Bandar bilang ada 6. Negasi itu ingkaran, konjungsi itu gabungan, disjungsi itu atau bahasa lainnya or, eksklusif OR itu ada lagi XOR, implikasi itu kalau ada kata-kata jika titik-titik maka titik-titik. Ya, jika dia tidak mencintai aku maka aku akan tetap menunggunya. Nah itu implikasi, ya, ya kan? Lagi tren di TikTok ya bikin begituan ya. Oke. Lalu kemudian bikondisional. Bikondisional itu berlaku dua arah, jika dan hanya jika. Jadi kiri dan kanan itu punya ikatan. Ya. Jika dia cinta kepadaku, maka aku akan mencintai dia, gitu ya. Gitu. Ya. Jika dia mencintai aku, hanya jika dia hanya memilih aku, gitu ya, egois ya. Jadi bikondisional itu begitu, adik-adik. Nah, kalian kalau tertarik dengan dunia IT, harusnya kalian sudah paham tentang logika matematika ini. Karena ini basic algoritma semester 1 bahkan. Ini diajarkan di semester 1 jurusan IT. Logika matematika. Ya, jadi kalau logikanya nggak kuat, mau bikin software nggak bisa pakai ini, wah, udah selesai dah. Ya. Paling mudah tuh main logika matematika di C++, CPP namanya, nama aplikasi softwarenya. Ya. Oke, jelas ya? Nah, kita lihat aturannya. Kak Bandar langsung keluarkan aturannya untuk yang biimplikasi ya. Kak Bandar pindah sorry agak cepat supaya waktunya. Nah, lambangnya sesuai ya, panahnya kiri dan kanan. Jadi berlaku ketentuannya untuk kiri dan kanan. Jadi ini fix biimplikasi atau bikondisional. Oke. Nah, aturannya adalah begini. Jika P-nya benar, Q-nya benar, maka dua-duanya benar. Oke, jika P-nya benar, Q-nya salah, maka implikasinya salah. Ya. Kalau salah, benar, salah, salah, benar. Dia hanya benar kalau si P dan Q-nya nilainya sama. Saya benar ulangin. Dia hanya benar kalau nilai P dan Q-nya sama. Kalau dua pernyataan itu nilainya sama. Ya. Dia hanya benar kalau dua pernyataan itu nilainya sama. Baik P-nya benar atau Q-nya benar, itu nilainya benar. Kalau P-nya salah, nilai Q-nya salah, tetap benar akhirnya. Karena dua-duanya salah. Ingat, ini mengikat dua-duanya. Ya. Kalau satu orang salah, pasti yang sebelahnya juga salah. Ya kan? Putusnya sebuah hubungan kan bukan karena sebelah pihak, tapi karena dua-duanya yang salah. Betul? Betul ya? Iya. Kita balik lagi ke situ ya. Jadi jangan menyalahkan sebelah pihak, pasti dua-duanya salah. Ya kan? Gitu ya. Oke. Nangkap? Jadi ini yang kalian perlu pegang. Kalau misalkan kalian bingung nanti dengan hal yang penting, kalian bisa cari materi ini untuk kalian bisa pelajari. Seru kalau belajar ini adik-adik, karena cuma benar, salah, benar, salah, benar, salah. Tapi ingat, masing-masing operatornya punya value tersendiri. Dari keenam itu punya ciri khas sendiri ya. Oke, Sebenarnya nggak akan lama di sini, cuma menerangkan bahwa ini adalah statusnya biimplikasi atau bikondisional. Ya. Jadi kalau kalian lihat di TikTok kemarin, itu mereka lagi ngomongin logika matematika, ya. Yang main-main games itu ya. Ya, yang lagi galau-galau, yang nggak jelas itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat balik ke soalnya ya. Urutan P-nya pastikan benar, salah, benar, benar, salah gitu ya. Lalu Q-nya benar, salah, benar, salah. Yuk, kita Kak Bandar pindah dulu ini ke yang tadi soal coret-coretannya. Nah, ini Kak Bandar pindah ke slide berikutnya nomor
8 ya? Nomor 7 tadi? Nomor 7 ya dikit-dikit? Tadi nomor 7 terakhir Pak Bandar terangin kan? Iya, iya. Kita mau bahas bentar ya, nomor 7 ya. Ini baru ada yang mau join guys. Wow. Lewat setengah jam baru join ya. Oke, nomor 7. Ya. Oke, semoga udah tampilannya atas bawah atau kiri kanan kalian ya. Yuk, oke, kita bikin dulu P-nya. P-nya berarti dan Q-nya ya. P-nya tadi benar-benar salah-salah. Q-nya benar salah. Benar salah. Oke. Nah, ini kan udah kan P-nya dan Q-nya. Oh, mau Pak Bandar Lalu sebentar kemudian, sama aku. Presentasi Pak Bandar iya. jadi hilang. Oke. Bentar, bentar ya. Ini kan urutan P dan Q-nya ada seperti yang tadi ya, sebentar kasih ya. Lalu kemudian, nah, sip. Kemudian ketentuannya adalah Q. Jadi kita buat tabel khusus Q atau negasi P. Berarti bikin dulu negasi P-nya. Oke. Kita bikin dulu negasi P. Negasi itu berarti ingkaran atau lawannya. Ya. Ingkaran atau lawannya. Berarti kalau dia benar berarti salah negasinya ya. Kita bikin dulu negasi P di sini. Negasi P. Negasi atau lawan dari benar kan salah. Lawan dari benar salah lagi. Lawan dari salah benar. Lawan dari salah benar. Jadi negasi P-nya begini. Ya. Oke, benar buatin tabel aja begini. Kalian bisa bikin lebih rapi lah di rumah ya. Oke, lalu berikutnya negasi P-nya sudah. Lalu yang di soalnya kan itu Q atau negasi P. Jadi lihat tabel 2 dan 3 pakai konsep disjungsi atau pakai operator atau ya atau OR. Nah, di operator atau yang bernilai sama itu salah. Ya, hanya yang dua-duanya bernilai salah itu salah. Perhatikan kolom 2 dan 3. Yang bernilai salah kedua-duanya mana? Ini salah, ya kan? Maka yang dua-duanya bernilai salah, berarti nilainya adalah salah. Ya, duh. Nah, ini berarti nilainya salah. Benar salah tetap benar. Kalau dia Q atau negasi P. Ya, benar-benar benar. Salah benar tetap benar. Disjungsi hanya bernilai salah kalau dua-duanya salah. Ya. Oke, nah tadi 2 dan 3 udah. Di soal berarti tinggal 1 dan 4. Kolom 1 dan 4 ya. Kita implikasi. Berarti kolom 1 diimplikasi kolom 4. Nah, benar kasih mark aja nanti ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ini 2 atau 3. Oke. Supaya kalian nanti bisa latihan lagi di rumah ya. Jadi kolom keempat ini itu adalah hasil disjungsi antara kolom 2 atau 3. Ya, tinggal finish di 1 dan 4. Perhatikan kolom 1 dan kolom 4. Implikasi. Biimplikasi itu hanya bernilai benar kalau dua-dua pernyataannya sama. Benar jika hanya benar, berarti benar. Ya, dua-duanya benar ya. Benar salah berarti salah. Salah benar berarti salah. Salah benar salah. Jadi jawabannya yang benar salah, salah salah. Itu jawabannya yang itu. Ada nggak di jawabannya? Benar salah, salah salah. Ini jawabannya. Ada nggak jawabannya? Benar salah, salah salah.
Benarnya cuma 1, salahnya 3, tapi urutannya benarnya paling atas atau paling awal. Yang A, kata Rosari A, A-nya gede lagi. Oke. Ya, jadi jawabannya nomor 7, A. Nah, penting buat kalian adik-adik untuk mengerjakan logika matematika pakai tabel begini. Dan kalian harus kuasai masing-masing operatornya, ciri khasnya apa. Itu cara termudah untuk memahami logika matematika, ya. Kalau kalian nggak hafal tiap operatornya ciri khasnya apa, maka kalian keteteran. Nah, ini nggak berlaku cuma buat ujian kelas 12 saja, tapi nanti UTBK pasti keluar ya, tentang logika matematika. Dan soalnya lebih kompleks biasanya di UTBK. Gimana, Sheryl? Pak benar, saya bingung. Tadi kayak yang ketinggalan. Kenapa maksudnya? Kan dia benar-benar dia jadi salah. Bentar, bentar. Kan dia Q-nya PQ sama regasi P-nya itu kan salah, salah, benar. Yang paling bawah. Dia jadinya benar. Yang mana? Yang negasi P-nya, kolom ketiga. Kolom dua, dua, dua V3 ini, dia jadi Dua. benar. Oh, kalau dia konsepnya itu kan tandanya atau ya. V itu kan atau. Nah, kalau di operator atau, dalam tanda kutip atau itu operator ya, dia hanya bernilai salah kalau dua-duanya salah. Ya. Berarti yang paling bawah ini salah dong harusnya. Karena dia ada PQ-nya salah-salah, benar. PQ-nya, fokusnya di 2 dan 3, 2 atau 3. Kolom 2 paling bawah itu kan salah Q-nya. Kolom 3 kan benar. Salah atau benar, dia bernilai benar. Hanya bernilai salah kalau dua-duanya salah. Salah atau salah ya salah. Gitu ya. Salah atau benar masih dimaksudkan benar. Benar atau salah masih benar. Benar-benar apalagi berarti benar. Gitu. Terus pas pindah ke yang satu tanda panah 4 ini, jadi apa ya? Nah, tadi kan ini yang terakhir Kak Bandar kasih yang diimplikasikan. Nah, ini konsepnya kita pakai. Operator tuh tadi ada 6. Diimplikasi itu yang ke-6. Sedangkan atau itu yang ketiga. Makanya tadi Kak Bandar sempat spill di awal, ada 6 operator, tadi Kak Bandar kasih slide-nya ya. Nah, itu harus kalian kuasai masing-masing. Seperti apa. Minimal ciri khasnya aja. Kalau mau ingat yang disjungsi, yang atau. Disjungsi itu bernilai salah kalau dia dua-duanya salah. Itu yang penting diingat. Kalau konjungsi, dua-duanya bernilai benar, maka nilainya benar semua. Ya. Ada ciri khas masing-masing operatornya. Kalau diimplikasi itu bernilai benar kalau dua-duanya nilainya sama, salah-salah atau benar-benar. Gitu. Harus banyak belajar tentang logika matematika lagi. Ya, kalau kalian tertarik di dunia IT, bikin coding harus tahu ini. Itu ini di basic tentang coding, ya. Oke, yuk lanjut. Nomor 7 udah, 8 kemarin udah. Saya boleh ke bawahin lagi. 9. 9 ini tentang fungsi. Oke, siapa di sini yang belum bisa tentang fungsi? Nilai fungsi sebenarnya. Ya. Ada persamaan fungsinya AX pangkat 3 ditambah 9X ditambah 2. Itu pangkat ya, 3-nya pangkat. Yang ditanyakan berapa nilai F min 1-nya? Tapi F 1-nya 0, F min 1-nya berapa? Ayo kita pelan-pelan ya. Ke nomor 9. Nomor 9, Fx sama dengan AX pangkat 3 ditambah 9X ditambah 2 ya. Kalau nggak salah. Betul kan? Betul ya? Oke. Nilainya F1. It is
nilainya F1. F1 berarti nilainya, berarti ketika X-nya 1 ya, berarti A dikali 1 pangkat 3 ditambah 9 kali 3 ditambah 2. Oke. 1 pangkat 3 berapa? F1-nya nilainya 0 ya. 1 pangkat 3 berapa? 1 dipangkatkan 3. Hasilnya berapa? 1. Oke. Berarti A kali 1. A kali 1 itu berarti tetap A ya. Bukan 1A. Satunya invisible. Nggak usah ditulis. 9 kali 3, 27 ditambah 2. Oke. 0 sama dengan A ditambah 27 ditambah 2. Berarti A-nya ditambah 29, hasilnya 0. Ya kan? Sebuah bilangan ditambah 29 hasilnya 0. Berapa sebuah bilangan tersebut? Berarti dengan mudah kan kita tinggal pindahin aja. Ya kan, 29-nya pindahin aja ke sana. Ya. Pindahkan jadi negatif 29 sama dengan 29-nya pindahkan jadi negatif ya. Oke, jadi nilai A-nya adalah min 29. Min 29 tambah 29 kan 0 hasilnya ya. Oke. Nah, jadi persamaan ini sebenarnya persamaan ini bentuknya begini. Fx sama dengan A-nya ganti ya. Min 29x pangkat 3 ditambah 9x ditambah 2. Bentar. Oh, itu turunan ya? Oke, berarti kita turunkan dulu fungsinya. Berarti ini jangan dulu, A-nya jangan dulu. Nah, berarti diturunkan dulu ya. Kita turunkan dulu berarti fungsinya. Terpandang ngehnya itu nilai fungsi ternyata diferensial ya. Sorry, berarti kita hapus dulu ini. Kita cari turunannya dulu. Cari turunannya dulu. Oke, diferensial atau turunan fungsi kalian harus kuasai bahwa kalau dia diturunkan, pangkatnya berkurang, oper pangkatnya ke depan. Berarti 3 dikali A, X, 3 kurang 1, ditambah 9, dikali X, pangkat 1 kurang 1. Nah, turunan angka kalau diturunkan itu 0. Ya, berarti ini jadinya 3AX kuadrat ditambah 9. Nah, X pangkat 0 kan nilainya berapapun yang dipangkatkan 0 kan hasilnya 1. Ya, berarti ini jadinya 3AX kuadrat ditambah 9 saja. Ini turunannya. Oke, nah turunan X-nya ini berarti hasilnya tadi 0. Maka 0 sama dengan 3AX kuadrat ditambah 9. Ya kan? Ini turunan F1-nya, sorry. Kalau dia diturunkan, nilai X-nya 1, berarti jadinya 3A dikali 1 kuadrat ditambah 9. Oke, ini hasilnya 0. 1 pangkat 2 itu 1, 3A dikali 1 tetap 3A ditambah 9. Ini tetap 0, 9-nya pindahkan, jadi min 9 sama dengan 3A. Berarti A-nya min 9 bagi 3. Maka A-nya sama dengan min 3. Oke, A-nya min 3. Ya. Maka kalau A-nya min 3, persamaan ini jadinya yang ini ya. Benar fokus ke yang sudah diturunkan. Berarti ini persamaannya jadinya Fx jadinya 3 dikali min 3 X kuadrat ditambah 9. 3 kali min 3 itu min 9 X kuadrat tambah 9. Oke. Nah, lalu yang ditanyakan adalah nilai F turunannya waktu X-nya min 1. Min 1 berarti min 9 kali min 1 dikuadratkan ditambah 9. Min 1 dikuadratkan kan berarti min 1. 1 ya. Min 9 kali 1 tetap min 9 ditambah 9
hasilnya 0. Jadi nilai F turunan min 1-nya hasilnya 0. Jadi jawabannya ya 0. 0 itu yang B kalau nggak salah ya. Ini tentang diferensial adik-adik. Nah, Benar harap kalian bisa. Gimana Angelin? Kalau di soal tulisannya AX3, bukan pangkat 3. Itu maksudnya? Pangkat. 3-nya jadi pangkat. Oh, jadi kalau ada tulisan begitu otomatis pangkat ya? Iya, kalau di belakang X-nya jadi pangkat. Nanti Kak Bandar coba ini ya, perbaiki kalau di soal PAJ di UPK-nya. Oke, sudah? Yuk, kalau sudah ke nomor 10. Nah, nomor 10 itu integral, kebalikan dari yang nomor 9. Ya. Oke. Yuk. Gimana, Nathaniel? Ada pertanyaan, Nathaniel? Kenapa? Halo, Nathaniel, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Yaudah, yuk, nomor 10 yuk, integral. Oke ya. N-nya tidak sama dengan min sepertiga, integral dari X 3A ya, angka 3N ya. Oke, yuk. Nomor 10 sekarang. Integral dari fx-nya ya. Berarti integral dari X pangkat 3N. X pangkat 3N. Oke. Nah, kalau integral itu seperti mengembalikan fungsinya ke bentuk asalnya. Kalau diferensial itu menurunkan satu kali bentuk fungsi aslinya. Ya, jadi setelah diferensial harusnya kalian belajar integral seperti apa. Ya, X pangkat 3N, dx-nya nggak usah Kak Bandar tulis karena suka kalian bingung. Nah, kalau kalian ketemu integral begini, pangkatnya kan 3N. Jadi aturannya si X ini juga punya koefisien 1, jadi 1 per 3N plus 1, pangkatnya taruh di bawah, lalu X pangkat 3N plus 1. Ini sudah diintegralkan selesai seperti ini. Gitu ya. Nah, lalu yang penting dalam integral ini, integral tak tentu, di belakangnya kalian wajib tambahkan tanda plus C. C itu sebuah konstanta yang kita nggak pernah tahu sebelum kita cari nilai integralnya ditentukan. Batasannya seperti apa. Ya. Oke, jadi jawabannya yang mana kira-kira? Buat nomor 10 ini sudah jawabannya, hanya sesimpel ini. Karena N-nya kita nggak tahu berapa nilainya. Hanya di keterangannya N-nya tidak sama dengan 3. Sepertiga. Gitu ya. Jawabannya berarti yang mana? Nomor 10. 1 per 3N plus 1 dikali X pangkat 3N plus 1 plus C. Iya, Pak. Yang E. Iya. Ya, oke, mantap. Sip.
Aman ya? Nomor 10 ya? Oke. Nomor 12, coba perhatikan nomor 12, vektor. Apakah kalian pernah belajar vektor? Di fisika harusnya sudah pernah belajar vektor. Vektor itu bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Kebetulan di sini ada IJK, itu vektor 3 dimensi. Pernah belajar vektor 3 dimensi atau 2 dimensi? Vektor itu ngomongin jarak adik-adik. Ya, paling gampangnya misalkan dari rumah kalian ke rumah siapa, arahnya kemana, nah itu udah ngomongin vektor tuh. Ya. Sudah? Yuk. Bisa nomor 12? Nggak perlu dibahas kan? Ya? Nggak perlu dibahas nomor 12, aman? Vektor U-nya 2A plus B min C. Perlu dibahas nggak? Bahas, oke. Yuk. Nomor 12 ya. Nomor 11-nya Kak Bandar skip karena itu gampang statistika. Kalian tinggal nanti kalau sempat waktunya kita balik ke situ ya. Nomor 12. Vektor U-nya, Bandar butuh vektor ABC-nya dong, tolongin. Ada yang mau baca nggak vektor A-nya apa isinya? Ada yang bisa bacakan vektor A-nya apa isinya? Sama dengan Ini sama dengan I plus 2J plus min 3K A-nya I plus plus 2J 2C. min 3A min 3K Oke, B-nya? B 3I plus 5K 5K. Yang C min 2I min 2I min 4J plus K. 4C plus K. Oke, soalnya apa? Vektor U sama dengan 2A Oke, plus 2A B min plus C. B. Oke, ada vektor U, itu isinya 2A plus B min C. Oke. Kalian tinggal masukin aja adik-adik. Kalau 2A berarti 2 dikali A kan? Oke, kita kerjain yuk. 2A berarti 2 dikali I plus 2C min 3K. Lalu ditambah B. B itu 3I ditambah 5K. Lalu dikurang dengan C. C itu isinya min 2I min 4C plus K. Ya, 2 kali I. Yang ini dulu ya, 2 kali I berarti 2I. 2 kali 2J berarti 4J. 2 kali min 3K berarti min 6K. 3I tambah 5K. Lalu yang ini, min ketemu min, jadinya plus ya. Plus 2I. Min ketemu min lagi 2. Jadi plus 4C. Min ketemu plus jadi min K. Nah, IJK-nya kumpulin kalau udah begini ya. IJ dan K-nya kumpulin. Berarti I-nya dulu ya, 2I ditambah 3I. Lalu di sini ada 2I lagi, tambah 2I. Lalu C-nya, 4J ditambah 4J ya. Lalu K-nya, min 6K ditambah 5K dikurang K. Oke, I-nya, 2 tambah 3 tambah 2. Berapa tuh? 2 tambah 3 tambah 2 itu 7 ya. 7I. 4J tambah 4J berarti 8J. Min 6K ditambah 5K dikurang K. Berarti min 2K. Ini jawabannya. 7I tambah 8J min 2K. Ada jawabannya nggak? Di soalnya ada jawabannya nggak? Untuk nomor ini ya, nomor 12. D. D. Oke. Oke ya, aman ya? Oke. Coba balik ke nomor 11 adik-adik. Saya boleh bantu lihat nomor 11. Nah, nomor 11 itu ada tabel statistika. Itu tabel statistika data majemuk.
ciri-cirinya nilainya ada intervalnya. Perhatikan nilai ujiannya itu ada intervalnya, ada 21 sampai 30, 31 sampai 40, 41 sampai 50 dan seterusnya. Nah, penting kalian tahu bahwa data majemuk itu punya yang namanya panjang kelas. Panjang kelas tadi yang Kak Bandar bilang intervalnya. 21 sampai 30 itu berapa bilangan? Berapa banyaknya bilangan? 21 sampai 30, 31 sampai 40 itu ada berapa bilangan? Di antara 21 dan 30. Ya. Maka kalau nomor 11, kalian harus tahu pertama panjang kelasnya atau intervalnya. Oke. Kalau kalian mau baca data majemuk, itu lebih kompleks dibanding data tunggal. Jadi kalian harus tahu yang pertama, nomor 11 ya Kak Bandar kasih clue-nya aja. Yang penting tahu panjang kelasnya. Berarti 21 sampai 30 itu berarti sekitar 10 panjang kelasnya. 21, 22, 23, berikutnya sampai 30 itu ada 10. Betul? Lalu yang di sini ada frekuensi. Frekuensi itu berarti begini. Yang dapat nilai 21 sampai 30 itu cuma satu orang. Ya. Yang mendapat nilai 31 sampai 40 itu juga cuma satu orang. Tapi ada satu item, ada dua item yang frekuensinya pakai variabel X dan Y variabelnya. Nah, ini nanti kalian cari, ini penting. Ya. Di sini ada clue-nya, siswa yang dinyatakan lulus jika nilai ujiannya lebih besar dari 60. Nah, clue ini kalian bisa pakai. Nilai ujian yang lebih besar dari 60 berarti kan start dari 61, betul? Ya enggak? Nilai ujian yang lebih besar dari 60 kan mulai dari 61. Ya kan? Maka hitung, yang dari 61 frekuensinya berapa? 6 tambah 2 tambah Y. Berarti 8 tambah Y frekuensinya. Oke. Frekuensi yang lulus 8 tambah Y. Nah, yang lulus cuman 30 orang. 16 orang. 8 tambah Y sama dengan 16. Berarti Y-nya berapa? 8 tambah Y sama dengan 16. Berarti Y-nya berapa? Y-nya 8. Oke, Kak Bandar terus di sini Y-nya 8. Ternyata Y-nya frekuensinya 8. X-nya start. Kalau Y-nya ada 8, semua yang siswa itu frekuensi ini jumlahnya 30. Berarti X-nya berapa? 1 tambah 1 tambah X tambah 9, tadi Y-nya 8, tambah 6 tambah 2, hasilnya harus 30. 1 tambah 1 kan 2, tambah 9 itu 11. 11 tambah 8, 19, tambah 6, 25, tambah 2, 27. 27 tambah X hasilnya 30. Berarti X-nya berapa? Dua 27 tambah X hasilnya 30. Harus sama dengan 30. Berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan 3 ya? Betul? X-nya sama dengan 3. Oke, lalu kalau X-nya sama dengan 3, yang ditanyakan kan apa tuh? Nilai dari apa? X. X-Y itu berarti X kali Y. X kali Y berapa berarti? X 3 kali, kali 8, 24, Kak. iya 8 kali 3 atau 3 kali 8, 24. Ada jawabannya nggak? Ada jawabannya? Ada ya? Oke. Nomor 11 jawabannya 24. Yang D berarti. Oke. Nah, kita masih ada sekitar berapa soal lagi yang belum dibahas? 13 belum, sampai ke nomor 20. Berarti sekitar ada 8 soal lagi. Kalian mau tetap ada pembahasan sekali lagi atau mau belajar sendiri aja? Gak benar, nggak masalah. Kalaupun kalian mau belajar sendiri. Mau sekali lagi, nanti kita jadwalin.
Kak Bandar update di grup, walaupun enggak apa-apa, belajar sendiri. Sekali lagi, kita tuntaskan ya. Mau hari apa? Sekali lagi aja Pak Bandar. Mau hari apa kira-kira adik-adik? Tanggal 17 amankah kalian? 17 tapi Kak Bandar nggak bisa kita. 17 Kak Bandar nggak bisa. Kalian bisanya hari apa? After Lebaran mungkin? Kelamaan ya? Kalau after Lebaran? Kalau habis lebaran kayaknya kelamaan deh Pak Bandar. 16 Kak Bandar kalau jam segini ada kelas paket B. Kalau mau 16 kalian harus jam 8.30 bisa? Tanggal 16 jam 8.30 oke? Mulainya? Oke ya? Tanggal 16 jam 8.30 kita pembahasan sekali lagi ya. Nanti Kak Bandar info di grup ya. Oke? 16 jam 8.30 kita mulainya ya. 1 jam aja, nggak apa-apa. Semoga bisa beres ya. Yuk kita absen deh. Kak Bandar kira 2 kali pertemuan bisa beres ya. Ternyata kita panjang ternyata ya. Yuk, open cam-nya kita mau absen yuk. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik. Sampai ketemu lagi hari Senin ya. Jam 8.30 ya. Bye-bye. Hai, thank you, Kak. Terima kasih. Yuk. Terima kasih Kak Bandar. Ya, Terima sama. kasih Kak Bandar. Yuk, thank you. Terima kasih Kasih ya Kak. Bapak. Thank you.